Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel BMC, mari kita sama-sama melihat beberapa khasiat dari ini daun mahkota dewa. Daunnya begini. Ini buah mahkota dewa yang masih muda. Kan warnanya hijau keras. Ini kalau dibelah kayak gini dalamnya, yang masih muda itu. Ini calon bijinya nih tuh ada kelihatan. Ya kan? Nah, terus ini buah mahkota dewa yang sudah tua, siap dijadikan obat, siap konsumsi. Ini lope 2 kan, kayak dibagi 2 kan, kayak apalah kira-kira sendiri. Nah, ini nanti kalau dibelah di dalamnya itu ada bijinya, satu di sini, satu di sini. Jadi setiap ini biasanya itu yang saya tahu 2 isinya. Kalau dibelah kayak gini nih, ini ada biji 1 di dalam keras, satunya lagi ada kayak gini, ya kan? Sudah jelaskan? Nah, ini yang sudah tua dan kering. Ini kalau yang udah dikeringkan kayak gini. Ini kebetulan warnanya yang jelek ya kan, karena kehujanan lah. Ini juga udah kering kayak gini. Yang kering itu kayak gini. Ini kalau dibelah kayak gini jadinya tuh dalamnya. Siap konsumsi juga ini tuh. Ada bijinya kayak gini. Nanti kalau yang siap ditanam bijinya kayak gini, yang udah kering. Kayak gini, atau bisa ditanam kayak gini langsung. Masukin tanah aja kayak gini. Atau yang sudah tua gini juga bisa, letak aja di atas tanah siramin. Ya, itu kita mengenal ini daunnya. Perhatikan kayak gini, ini bagian atasnya. Yang sudah tua kayak gini. Ini kalau yang masih muda, warna hijaunya itu hijau muda kayak gini nih. Ini hijau muda nih, yang masih muda. Masih muda beda kan sama yang udah tua. Ya kan? Daunnya juga beda. Masih muda. Ini yang banyak nih itu yang masih muda. Muda daunnya. Daunnya sih ada sama ya kan, tapi beda, tetap beda aja. Ini kalau yang jauh tua itu yang. Nah, sekarang kita lihat apa nama dari mahkota dewa itu. Nama lokalnya mahkota dewa. Kalau di Jawa biasa disebut Makuto Raja. Nah, kalau di Sunda ini namanya mahkota dewa justru nama Simalakama, ya kan, buah Simalakama. Itu aja ya kan. Lalu efek herbal, maksudnya itu khasiatnya itu apa? Nah, mahkota dewa itu memiliki efek herbal bersifat anti tumor, antibodi, analgetik, antipiretik, anti radang, dan hiperurinesia alias anti asam urat. Artinya kalau efek herbalnya begini, mahkota dewa itu bisa diulik atau dimanfaatkan untuk herbal asam urat, tentu dengan dosis yang tepat gitu kan. Bisa anti radang, peradangan bisa menggunakan mahkota dewa, tentu harus dengan dosis yang tepat dan cara yang benar. Antipiretik, analgetik, antibodi, anti tumor, dan lain-lain. Nah, lalu secara empiris mahkota dewa ini digunakan untuk apa saja sama nenek moyang kita. Maksudnya empiris itu orang-orang tanpa bekal studi ilmiah, tanpa pengetahuan yang cukup, asal pakai aja mahkota dewa, baik buahnya maupun daunnya, ternyata cocok atau sembuh. Yaitu secara empiris mahkota dewa biasa dipakai oleh masyarakat nenek moyang kita sampai sekarang untuk oleh penderita kanker, untuk mengatasi liver, untuk penderita diabetes, untuk hipertensi, untuk rematik, disentri, kolesterol tinggi, asam urat, hingga penyakit ringan seperti jerawat, gatal-gatal, gigitan serangga, dan bisul, ya kan. Tentu laki-laki harus tahu caranya, harus tepat dosisnya, sehingga manfaat yang diharapkan bisa
tercapai. Biasanya itu ada istilah ketok tular lah, misalnya ada tetangga pakai, kamu pakai apa? Pakai mahkota dewa, buat apa? Asam urat, kok sembuh? Nah kita turut istilahnya kan begitu, ngikut-ngikut aja tanpa tahu studi ilmiah dan lain. Tapi yang penting kan semua hal dari pengobatan intinya kesembuhkan, bukan metode ilmiah dan lain-lainnya begitu kan. Nah kita lanjutkan, tuh kita lihat sekarang daging buahnya nih. Nah daging buah itu maksudnya ini nih daging buahnya itu kayak gini nih. Ini kan ada di daging buahnya serabut lah, sama kalau ini kan ada bijinya nggak termasuk nih. Apa manfaat dari daging buahnya ini? Kayak yang dibelah kan ini empuk tuh daging buahnya. Nah di sini secara empiris daging buah mahkota dewa bekerja sebagai hepatoprotektor, mengatasi gangguan hati dan meningkatkan pembentukan glikogen. Nah terus buahnya ya ini yang masih muda tadi kan tuh, ini yang sudah dikeringkan buahnya. Buahnya itu bisa mempengaruhi sekresi insulin. Nah kalau insulin itu biasanya untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pankreas atau diabetes. Nanti bisa kalau serius mau menggunakan buah mahkota dewa bisa dibaca lebih lanjut, tentunya bisa cari referensi ke buku-buku referensi atau ke Google atau ke YouTube, biasanya sudah banyak lah, karena ini apa ya, buah yang sudah berpengalaman puluhan tahun gitu kan digunakan oleh masyarakat kita untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Nah terus kalau direbus, nah tadi ini daging buahnya nih, kalau direbus itu manfaatnya apa? Di sini dijelaskan air rebusan daging buah kering. Oh ini yang sudah kering nih, yang kayak gini nih. Nah ini yang sudah dikeringkan kayak gini ya, tapi yang bagus ini kan kotor apa tadi, karena memang tujuan tadi buat benih bukan buat konsumsi. Yang sudah kering kayak gini nih direbus, membantu melawan kanker serviks dan kanker rahim, memicu kerja otot rahim sehingga melancarkan haid dan mengatur persalinan gitu kan. Kiranya kalau yang haidnya nggak lancar bisa memanfaatkan simplicia ini. Buahnya yang sudah dikeringkan kayak gini bisa direbus. Cara rebusan nanti bisa dicek lagi. Selanjutnya, kalau ini salep nih, salep asal buah yang sudah pabrikan lah. Nanti kalau udah disalep itu. Nah, ramuan buahnya ini bisa mengatasi jerawat secara empiris lagi-lagi. Nah, untuk buahnya itu bisa membantu pengobatan leukemia gitu kan. Mengobati leukemia, mengendalikan kadar gula dalam darah dan menurunkan tekanan darah. Jadi untuk leukemia, darah tinggi dan gula darah ini cocok nih buahnya kan begitu. Terus biji kering disangrai lalu diseduh untuk obat asam urat ini nih, biji kering nih. Ya, jadi biji-biji yang kayak gini yang sudah kering disangrai kayak dibikin kopi tradisional gitu, itu bagus buat asam urat itu ya. Tadi ya beberapa manfaat buah mahkota dewa secara empiris. Senyawa aktif, nah sebuah herba, sebuah daun atau sebuah buah memiliki beberapa khasiat karena biasanya itu di dalam daun tersebut atau di dalam daun tersebut ada senyawa aktifnya. Nah, sekarang kita lihat ini di dalam daun itu ada apa sih sehingga dia bermanfaat obat. Nah di sini ada di dalam daun mengandung antihistamin, alkaloid, saponin dan polifenol atau lignan. Nah, kulit buahnya ini maksudnya nih tuh. Kulit buahnya mengandung alkaloid, saponin dan flavonoid. Sedangkan buahnya mungkin secara utuh nih, mungkin kulitnya tadi ini nih yang berwarna merah mungkin ya. Ini kan sini ada nih, ini berwarna merah tadi itu. Nah, kalau buahnya berarti buahnya secara utuh nih. Buahnya itu mengandung alkanoid, tanin, flavonoid, fenol, saponin, lignan, minyak atsiri dan sterol itu kan buahnya. Sudah ya. Nah, tadi sehingga tapi dari sekian
banyak khasiat dan kandungannya mahkota dewa itu, yang paling direferensikan itu mahkota dewa digunakan sebagai anti kanker, yang kedua itu untuk anti diabetes, dan yang ketiga itu untuk asam urat gitu kan. Tetapi ini bagi orang-orang yang susah tidur, buah mahkota dewa juga bisa mengatasi yang insomnia atau susah tidur. Caranya gimana? Nih, caranya buah mahkota dewa yang kering nih, yang sudah kering nih, yang kayak gini. Tapi yang bagus ya, ini kebetulan kualitas jelek nih karena tadinya mau buat biji. Yang kering sebanyak 20 gram direbus dengan 6 gelas air nih. 20 gram yang buah kering ya kayak gini nih, 20 gram direbus dengan 6 gelas air hingga tersisa 4 gelas. Minum segelas tiap menjelang tidur. Jadi istilahnya nih 20 gram ini direbus dengan 6 gelas air jadi 4 gelas ya kan. Setelah jadi 4 gelas kemudian diminum setiap mau tidur 1 gelas. Itu bermanfaat untuk mengatasi beberapa insomnia. Nah, mudah-mudahan sedikit info ini bermanfaat bagi kita sekalian ya, baik yang mau menambah menambah pengetahuan atau yang mau lagi nyari kesembuhan, mudah-mudahan cepat disembuhkan dan bermanfaat ya kan. Jika menurut Anda bermanfaat silahkan di like, dan jika kepengen berbagi informasi tinggal di share aja. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin mau mendownload ulang, mengupload ulang video ini silahkan, gratis di 100% ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.